Terima kasih kepada aparat penegak hukum yang telah mengawal kami, yang mengamankan kami mulai dari daerah persiapan sampai ke daerah sasaran dan tujuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, dan nanti akan dilanjutkan ke Pemda Nganjuk. Kami datang, kami hadir adalah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan punya niat dan tujuan yang ingin memperbaiki keadaan negeri ini yang tidak baik-baik saja. Betul atau betul? Keadaan ini, Pak, bukan di daerah Nganjuk kota, tapi adalah di lorong masyarakat paling bawah, masyarakat miskin yang ada. Maka momentum yang ada ini di hari anti korupsi internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember ini adalah momentum terbaik untuk menyampaikan aspirasi kita untuk melakukan pengawasan bahwa masyarakat punya fungsi yang tertinggi adalah mengawasi. Ini kenapa kita hadir seperti ini. Ini cara berhadap dalam rangka untuk mengkritisi, menyampaikan aspirasi dan menyampaikan gagasannya. Karena kenapa? Badan-badan yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui DPD, melalui inspektorat, merotai pemeriksa tidak berfungsi dengan maksimal. Kenapa kamu mengatakan demikian? Karena kami tidur, hidup, makan, itu fakta yang ada di bawah. Ya, kalau panjenengan bisa tidur enak, kami ini tidak bisa nyenyak. Kenapa? Akibat dari korupsi ini terjadi kemiskinan, terjadi diskriminasi yang tidak kalah pentingnya, tidak ada keadilan di masyarakat. Salah satu contoh adalah program PDSL, program bantuan untuk masyarakat, pembangunan yang tidak menyentuh, dan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang-orang. Kepada rekan-rekan yang masih semangat dan masih sudi mengawal aksi kita dalam rangka memperingati Hari Korupsi Internasional, dan kami ucapkan terima kasih kepada aparat pengaman yang telah mengawal kami sesuai prosedur yang ada, yang dikawal dari daerah persiapan sampai dua tujuan yang terakhir adalah tujuan di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Saya nggak perlu keras-keras, Pak, tapi saya jelaskan pelan-pelan supaya ini semakin didengar oleh pimpinan tertinggi di daerah Nganjuk, top ranknya, pangkat tertinggi di sini, yaitu Bapak PJ Bupati Nganjuk, Bapak Taruna 08. Ya, ini saja di TikToknya tuh Taruna 08, supaya beliau semakin mendengar, supaya beliau semakin melihat keadaan yang terjadi di hari-hari semakin lama semakin tidak baik-baik saja. Betul? Apalagi nanti di desa Lepung itu biar disampaikan Pak Suyati, itu jelas lebih banyak. Namun demikian di desa Pisang yang kelihatannya gapuranya besar,
ada simbolnya pisang, padahal tidak berpenghasilan pisang. Padahal stempelnya tidak ada simbolnya pisang, tapi gapuranya besar, tapi isinya tidak ada. Ya, faktanya yang ada masyarakat di sini ini adalah akibat dari terjadinya korupsi. Ya, banyak ya simbol-simbol yang terjadi atau tanda-tanda atau keadaan yang diakibatkan oleh pejabat korupsi. Ya, contohnya satu kemiskinan. Tidak semakin kemiskinan itu berkurang, tapi banyak, dan kemiskinan semakin lama semakin diperebutkan oleh masyarakat, karena masyarakat banyak yang tidak tahu apakah itu roti atau tahe, tidak bisa membedakan, dan timbulnya ketidakadilan, timbulnya diskriminasi. Apa yang terjadi itu diakibatkan karena pemimpin ingin berkuasa terus menerus. Mereka ingin menumpuk kekayaan. Itu terjadi di Sakami Pisang, Kabupaten Nganjuk. Betul. Iya. Ini supaya mendengar Pak PJ. Karena kemarin Pak Marian itu sudah tak mendengar, Pak. Sudah kenapa? Ya, pemimpin kami dihadiahi namanya Partai Justice, Piala Citra yang secara nasional yang dibentuk oleh 3 kelembagaan kementerian. Tapi kenyataannya mereka bukan menjadi jaksa negara, tapi mereka menjadi oknum mengakibatkan pertikaian, membuat manajemen konflik. Faktanya apa? Ya karena mereka ingin kuasa, karena mereka ingin menumpuk kekayaan. Forum diintimidasi karena kami menginginkan transparansi. Padahal transparansi itu yang didengungkan masyarakat adalah dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang ada. Terjadi, Pak. Nah ini apa? Kalau sebenarnya mereka itu ya, hanya orang-orang yang semakin lama yang tidak bisa membedakan antara roti dan tahe, setiap hari pantatnya dijilati. Itu terjadi. Berarti apa? Topengnya pemimpin di sini budek-budek saja. Desa yang sudah mau diubah sudah diajukan ke DPRD. Apa itu? Perpanjangan pamong desa. Jadi aturan dari kementerian yang di atas undang-undang bahwa pamong desa mulai dari Caleg, Dayak, Kami Tuo itu kalau sudah umur 60 sudah selesai. Ojo diperpanjang meneh, tapi aturan-aturan desa yang diwadai perdanya Pak Marhin kemarin untuk Pak Novi itu boleh diperpanjang dengan diskresinya yang ada. Aturan itu aturan yang apa? Yang jahat. Di desa kami bisa ada 3 tahun desa yang diperpanjang, yang tidak segera digulirkan pemilihan. Berarti ada apa motivasi ini? Ini sudah betul Pak PJ kemarin itu berarti kami menyampaikan aspirasi tidak lanjuti. Maka nanti ada lagi yang perlu saya sampaikan, karena banyak permasalahan di desa ini yang tidak. Coba bayangkan Pak, kemarin ada Pak Caleg saja yang dapat 21 orang. Itu ada S1, S2, ada S-Cendol, ada SMA, rebutan. Berarti apa? Berarti jabatan Caleg Pamong itu jabatan enak, Pak empuk. Iya. Dan RT pun masih direbutkan.
bakti sosial itu saya tolak langsung karena tidak sesuai tema pada hari ini. Benar teman-teman? Hari anti korupsi, hari anti korupsi. Teman-teman para aktivis internasional, saya tidak banyak mempunyai teman, tetapi ada. Mereka adalah yang berada di dalam barisan gerakan buruh. Karena saya adalah salah satu dewan pimpinan pusat Federasi Buruh Indonesia. Sehingga teman-teman afiliasi dari CNP, dari Aceh, dari PWI itu menelpon saya agar betul konsen di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan mereka sudah tahu bahwa Kabupaten Nganjuk adalah sudah termasuk garis merah seperti baju yang kita pakai hari ini. Bahwa ini semua harus melalui inspektorat. Oleh karena itu kita kan habis ini aksinya ke Kabupaten Pemda. Kebetulan kemarin di Pemda khusus ngepung apa yang disampaikan di Pemda oleh PMD bahwa ngepung itu jelas diakui 11 titik belum dilaksanakan. Sementara dana desa yang belum cair adalah Permenkid 3 adalah 20%. Pasti waduh rateko. Nah, kemarin yang disampaikan oleh PMD bahwa dana desa tidak akan dicairkan lagi yang untuk Permenkid 3 untuk menyelamatkan uang negara. Tapi kan saya bertanya, pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban duit yang distinta ini? Nah, itu yang tidak bisa dijawab oleh Pemda, dan hari ini nanti di dalam aksi akan kami tegaskan supaya dalam tahun ini Pemda segera melakukan audit melalui inspektorat. Nah, dari hasil audit nanti kami yang kejaksaan lagi. Itu ya kira-kira kawan-kawan. Ya. Selain di kejaksaan nanti akan ada aksi di Pemda, Pak ya? Pemda ya? Iya. Kira-kira apa yang akan disampaikan di sana, Pak? Sama. Ya, di Pemda sama, hanya menindaklanjuti nutulan dari kejaksaan ini, jawabannya kejaksaan bahwa proses penegakan hukum apakah di Tipikor Nganjuk atau di kejaksaan harus melalui dulu audit inspektorat. Batas waktu yang diberikan kepada APH untuk menindaklanjuti ini apa, Pak, kira-kira? Ya, sampai berapa lama? Asal nanti inspektorat yang kami kejar ini nanti. Mungkin kalaupun aksi kami ke inspektorat supaya segera melakukan audit. Dari hasil audit ini saya bawa kejaksaan. Nah, kalau di kejaksaan saya tidak batasi waktu, batasannya asal terpenuhi alat bukti ya kita obrak-obrak kejaksaan.